Nah, nomor 3 ini gambarnya lebih banyak ya, gambarnya lebih banyak. Ada 3 gambar, yang tadi semuanya cuman 1 gambar. Oke, kita fokus sama pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pikos, channel belajar matematika bersama Bang Irwanda. Oke, di video kali ini Bang Irwanda akan bahas TKD BUMN lagi tentang diagram reasoning berdasarkan pengalaman kawan-kawan yang sudah ikut tes TKD BUMN tahun 2023. Ya, bagaimana soalnya? Langsung aja kita bahas soal nomor pertama. Oke, soalnya tidak jauh beda seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, tapi kita lebih menekankan di bagian polanya, di bagian gambar yang berubah, bukan pertanyaan dari polanya pola apa gitu ya. Karena beberapa pengalaman kawan-kawan yang sudah ikut, yang ditanyakan itu gambar dari hasil pola yang lebih dari satu, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Nah, seperti soal ini, kita diminta menunjukkan sebuah gambar hasilnya apa menggunakan pola ke-3 dan pola ke-1. Jika jumpa soal seperti ini, langsung saja fokus sama pertanyaannya ya. Jadi kalau pertanyaannya 3 dan 1, maka si 2, si 4, dan si 5 tidak perlu diperhatikan lagi. Ya, jadi langsung lihat soalnya, jangan lagi lihat diagramnya. Mau cari dulu nih diagramnya apa-apa aja yang ditanya, nggak usah. Kita langsung fokus ke soal. Oke, kita lihat dia pola ketiga dulu ya, karena di situ pola 3 dulu diminta, baru diteruskan ke pola pertama. Nah, kalau kita lihat pola per-3, ini sebenarnya gampang ya. Pola ketiga itu langsung kita buat setengah boleh, atau hilang setengah juga boleh. Awalnya bintangnya full, terus tinggal yang kanannya aja. Nah, setengahnya betul-betul harus ambil yang kanan, nggak boleh beda ya. Sehingga ini bisa kita buat mungkin gambarnya seperti ini. Nah, Bang Wanda buat agak besar biar lebih jelas. Nah, gambarnya itu warnanya nggak berubah, besarnya nggak berubah, yang berubah cuma hilang setengah. Dan yang hilang sebelah kiri tinggal sebelah kanan. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke pola pertama. Di situ ada gambar warna hitam, dan gambar hitamnya tetap ada. Warna tidak berubah, bentuknya tidak berubah, tapi ada bingkainya ya. Boleh kita bilang pola bingkai, kita bisa juga buat pola bingkai ya. Nah, cek aja yang ada bingkai. Wah Bang, semuanya ada bingkai nih, yang setengah dan semuanya setengah. Perhatikan bahwa yang hilang setengah itu gambarnya ya, bukan bingkainya. Jadi bingkainya tetap utuh dari hasil gambar yang setengah tadi. Maka kalau kita gambarkan bingkainya full, langsung ketahuan jawabannya yang E. Ya, kalau yang B enggak, karena itu sebelah kiri, yang E sebelah kanan. CD juga sebelah kanan, tapi bingkainya hilang. Sedangkan bingkainya itu tetap full. Bisa ya, kira-kira soal pertama jawabannya E. Semoga video ini bisa membantu kawan-kawan nanti yang ujian TKD BUMN. Oke, next soal selanjutnya. Nah, ini memang gambarnya agak sedikit rumit ya, tapi coba kita bahas saja. Oke, kita punya gambar pertanyaannya nih, dan diminta pola 2 dan 3. Berarti pola 1 coret, pola 4 coret, pola 5 coret. Nggak usah diperhatiin lagi ya. Oke, kita fokus ke pola 2. Nah, Bang Wanda nih kalau lihat pola 2 sebenarnya agak pusing juga ya. Jadi gambarnya kayak gimana tuh ya? Kalau Bang Wanda bilangnya gini, gambar itu seperti yang sebelah kanan ya, dia taruh di tengah tapi agak ke kiri. Karena kita lihat arsirannya itu makin kecil ke kiri ya. Terus yang sebelah kiri ditimpa di tengah juga, tapi arahnya ke kanan. Nah, jadi bisa jadi kita asumsikan dia berhimpit ya. Berhimpit. Oke. Nah, berarti pola kita yang kedua, kita punya segitiga yang berhimpit sudah pasti.
ya, segitiga yang berhimpit. Nah, berarti yang E ini salah. Kenapa? Dia itu ikut pola kelima. Yang B salah. Kenapa dia ikut pola keempat? Berarti jawaban kita bisa jadi A, bisa jadi C, atau bisa jadi yang D. Oke, next. Kita lihat pola ketiga. Nah, pola ketiga nih, kalau kita perhatikan, dia cuman bergeser sedikit ke kanan ya. Putarnya itu ke kanan berlawanan arah jarum jam. Nah, berapa derajat? Sepertinya kalau kita lihat-lihat sih tidak sampai 90 derajat. Jadi cuman gesernya sedikit ya. Jadi kalau tadi nomor 2 itu cuman double, terus kita geser ke berlawanan arah jarum jam sedikit, maka yang paling tepat itu yang C. Ya, jadi jawaban kita untuk soal nomor 2 itu yang C. Oke, triknya yang penting fokus sama pertanyaannya saja ya. Ulang-ulang soal-soal yang serupa, pasti kawan-kawan bisa lancar jawab soal seperti ini. Oke, lanjut. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini sebenarnya sama aja, cuman mungkin rumitnya sedikit, gambarnya lebih banyak ya. Gambarnya lebih banyak. Ada 3 gambar. Yang tadi semuanya cuman 1 gambar. Oke, kita fokus sama pertanyaan. Pertanyaan kita nomor 5 dan nomor 2. Berarti nomor 1 hilangkan. Nomor berapa lagi tuh? Nomor 3 hilangkan. Nomor 4 hilangkan. Berarti kita fokus sama 2 dan 5. Oke, kita fokus 5 dulu. Nah, sepertinya kalau nomor 5 ini tidak ada yang berubah bentuk, warna, cuman urutan. Dan urutannya kalau kita lihat geser aja ya. Tapi ini posisinya 1 atau gini. Coba lihat polanya. Fokus sama yang T-nya. T-nya itu kan posisinya di ketiga. Terus dia pindah ke 1. Ya. Dia pindah ke posisi pertama. Nah, yang lain tuh kayaknya geser ke kanan 1. Ya, yang bulatnya dari posisi kedua jadi posisi ketiga. Yang persegi hitam putihnya posisi pertama geser posisi kedua. Jadi yang 3 taruh di 1, yang lain tinggal geser kanan gitu ya. Nah, berarti gambar kita yang bulat ini posisinya di depan. Ya, dia kita geser ke urutan pertama, sedangkan yang lainnya ngekor aja. Nah, gitu dia. Bintangnya jadinya di sebelah kanan ya, di urutan ketiga. Dan tidak ada merubah warna dan ukuran ya. Tidak ada berubah apa-apa. Oke, itu untuk pola 5. Pola 5 selesai. Lanjut ke pola kedua. Kalau kita lihat pola kedua, ini sepertinya tinggal digeser searah jarum jam ya, sebesar 90 derajat ya. Jadi ininya cuman kita geser ke kanan searah jarum jam. Oke, kita geser ke kanan searah jarum jam. Oke, berarti fokus aja dulu sama gambar pertama ya. Jadi kalau gambar kayak gini, jangan fokus ke semua. Fokus aja yang pertama. Kalau dia cuma 1 gambar yang benar, maka selesai pekerjaan kita. Tapi kalau ada 2 gambar, kalau ada 2 gambar yang sama, baru kita lanjut ke gambar kedua. Oke, sebelumnya itu bulat segitiganya di arah jam 8 lah kira-kira ya. Nah, karena diputar searah jarum jam sebesar 90 derajat kira-kira, seharusnya posisinya itu di sekitar pukul 10 atau setengah 11 ya. Berarti yang A ini udah jelas salah, yang C sudah jelas salah. Nah, oke. Berarti bisa jadi jawabannya antara B, antara D, antara E. Dengan asumsi DE itu segitiganya mereng sedikit, nggak masalah ya. Sebenarnya itu tetap segitiga di dalamnya sama. Oke, coba kita lihat gambar yang kedua. Nah, seharusnya posisi si titik hitam itu kan di bawah. Ya, kalau kita putar arah jarum jam, yang tadinya dia di jam 6 arahnya,
seharusnya arahnya itu jadi jam 9. Gitu ya. Berarti sebenarnya E-nya jadi tereliminasi. Karena E-nya salah arah putar gitu ya. Oke, berarti kita tinggal cek si bintangnya ya. Putihnya tadi ngarahnya ke atas. Kalau diputar searah jarum jam, ya kira-kira tadi sebesar 90 derajat, seharusnya dia arahnya ke jam 3 ya. Berarti yang B-nya salah. Sehingga jawaban kita yang D. Nah, gitu dia. Oke, mungkin sedikit panjang karena gambarnya banyak. Sebenarnya caranya sama aja. Oke, kita lihat soal yang terakhir, soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini ya, sebenarnya mirip, tapi yang diketahui itu hasilnya. Ya, yang diketahui hasilnya, kita ditanya gambar yang pertama. Gitu ya. Jadi nggak ada masalah, kita fokus aja sama pertanyaannya. Siapa aja 2 dan 4. Berarti 5-nya coret, 3-nya coret, 1-nya coret. Oke, tapi lihatnya polanya dari kanan ke kiri, karena gambarnya di kanan. Sehingga kita lihat dulu pola nomor 4. Pola nomor 4 coba lihat. Selain pindah tempat, ya, ukurannya juga berubah. Selain pindah tempat, ukurannya juga berubah. Yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil. Tapi kita lihatnya dari yang kanan ya. Nah, coba lihat gambar urutan pertama di kanan yang nomor 4. Dia di urutan 1, berubah jadi urutan 3, dan dia membesar. Oke, di urutan 3 dan dia membesar. Nah, seharusnya setelah nomor 4, kita cek aja yang pertama. Si 1/4 lingkaran yang ada titik hitam itu, dia posisinya jadi ketiga, berarti sekian, terus posisinya jadi di 3 dan membesar. Berarti kira-kira gambarnya jadi besar gini. Nah, di opsi jawaban pun nampak ada yang dia jadi lebih besar, gitu ya. Nah, setelah itu baru kita fokus ke pola kedua. Oke, pola kedua itu dia putar ya. Seperti soal sebelumnya, dia putar 90 derajat. Tapi karena kita lihat dari kanan ke kiri, maka dia putarnya berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi ingatnya dari kanan ke kiri, berarti berlawanan arah jarum jam, arah putarnya. Nah, fokus aja ke titik hitam yang di soal. Berarti itu kan dia di arah kiri bawah ya. Kalau kita putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, ya, seharusnya gambarnya jadi gini nih. Jadi di sebelah sini nih sikunya. Ya. Karena kita putarnya berlawanan arah jarum jam. Nah, tinggal cek posisi ketiga tapi gambarnya seperti itu. Satu-satunya jawabannya cuma D. Nah, jadi nggak usah cek yang lain. Kalau kawan-kawan ragu, boleh dicek yang lain. Pasti jawabannya sama. Contoh nih, kita ngambil yang segi 4 aja. Ya, sekedar pembuktian. Itu posisinya di tengah ya. Posisinya di tengah. Posisi di tengah, berarti yang kedua ini, jadi posisi pertama. Ya, jadi posisi pertama. Berarti seharusnya tadi dia di sini nih. Posisi pertama. Ya, dan tidak ada yang berubah. Karena dia tadi besar sebelumnya, karena ada perubahan ukuran, maka seharusnya dia jadi kecil. Ya, karena semuanya berubah. Ya, jadi kecil. Berarti ini jadi kecil dia. Oke, setelah itu kalau kita lihat hitamnya itu mengarahnya ke kiri atas. Kalau kita putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka hitamnya itu jadi ke kiri bawah. Tepat ya, yang D jawabannya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai habis. Semoga sukses di tes BUMN 2023. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.